Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisnya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang merupakan konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat. Pengulangan kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan pautan isi. Semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu, kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisaran atau naratif. Dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses, pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan suatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Dan perbedaan antara dua hal yang dapat kita bandingkan atau dipertengahkan adalah dua hal yang tingkahnya sama, dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertengahkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasa yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata atau gugus kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. Analogi. Perkembangan paragraf secara analogi merupakan dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal, baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Kombinasi paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pembatasan satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan, agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatasan satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf
dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat dapat berfungsi sebagai penjelas atau dapat juga sebaliknya. Definisi. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama pengembangan selanjutnya. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.